Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipas angin kecil, kata yang punya ini berdengung, cuman bergetar, berarti otomatis dinamonya hidup. Kita akan buka dulu ya, kendorkan dulu nih baut yang untuk pengikat keranjang. Usah buka semua, buka sedikit, tarik ke depan. Lalu kita buka baling-baling agak keras ya. Jadi triknya seperti ini, kita goyang-goyang sedikit. Nah gini, kita goyang sambil ditarik ke atas, pelan-pelan aja. Jadi kalau ditarik langsung kadang nggak keras ya, kalau baling-baling kipas kecil ini, karena tidak menggunakan baut. Ini saya bukanya menggunakan obeng min. Kita putar, arahkan ke kanan, triknya ya. Nah seperti ini. Kalau nggak ada tang jepit, obeng min aja bisa. Tapi ada triknya, kita arahkan ke kanan dan kita tekan sedikit. Buka, tutup belakangnya. Dari perkiraan nih kebanyakan permasalahannya nih ya, ini ada di bosing. Nah ini yang belakang ini seringkali bermasalah ini. Kita akan buka dulu ya, nanti saya jelaskan permasalahan di sini. Nanti akan saya rubah supaya lebih awet dan tahan lama, bukan menggunakan kelahar atau piring, bukan. Nah ini copot ini dari rumahnya plastik, jadi sering kali ya kita buka dulu nih. Kunci 6, nggak ada kunci 6 ya, tang bisa. Ini rencana saya kan saya rubah dudukannya plastik ini, saya pakai gerinda sedikit ini, yang udah seperti itu ya, kuat tahan lama. Jadi saya videokan ini berbagi pengalaman sedikit, cuma modalnya ya gerinda. Nah ini akan saya gerinda supaya bisa nengok lagi. Tapi kalau nggak menengok lagi nggak usah pakai ini, nggak apa-apa, langsung pasang ganti busing yang sama asnya. Ini kan saya potong ini nanti sedikit ini, apabila pengen nengok lagi ini dipasang. Kalau nggak nengok lagi nggak apa-apa, tinggal pasang busing aja. Nah, ini posisi seperti ini nih, karena ini nonjol jadi saya kurangin sedikit posisinya ini, saya hilangkan, saya rubah seperti ini. Mudah-mudahan sih bisa ya, yang kemarin juga bisa. Aslinya kan seperti ini, aslinya nih ya, aslinya seperti ini nih, plastiknya meleleh, megar ini, makanya copot saking panasnya. Kalau zaman dulu menggunakan babet, sekarang menggunakan plastik, mungkin hemat biaya kali ya, tapi ya kekuatan nggak ada sih. Ini kan saya buang ini, gunakan gerinda. Nanti saya posisinya dipaskan ini, supaya pas nempel sejajar dengan baut yang bawah. Tapi baut yang bawah sih dudukan baut ya, nggak saya buang, saya colokan dulu nih gerindanya. Ini cuma atasnya aja ya, tepat baut yang atas saya buang, rumahnya saya buang, jadi saya sisain baut yang bawah itu nggak saya buang, nanti dipakai lagi. Atau pertama saya buang semuanya, sekalian pasang-pasang baut ini saya sisain.
Jadi sekarang saya sisain itu masih bisa kok, bisa nengok lagi. Cuman diakalin aja sedikit supaya bisa terpakai. Ada sih merek-merek Miyako, ada yang baru, tinggal pasang. Cuman ini saya rubah supaya masih bisa dipakai sedikit. Mudah-mudahan jadi yang teman-teman ya silahkan, kalau yang mau mencobanya ya silahkan aja. Nah, ini posisinya nanti seperti ini nih, posisinya nih. Saya bersihkan dulu ya. Nah, bersihkan dulu dengan cutter. Nah, ini posisinya seperti ini, lurus dengan dudukan baut yang bawah tuh plastik ya, yang plastik yang bawah tuh lurus. Nah gini ya, kita langsung pasang aja. Posisi di belakang, bukan di depan ya, posisi di belakang. Nah gini, yang ini kan saya ganti menggunakan mur halus ya, atau baut yang halus. Ini kan kasar ini, saya kan ganti menggunakan yang halus, ukuran yang sama. Kita kan coba dulu ya, di posisinya dipaskan dulu yang kurang apa, nanti dipikirkan lagi langkah selanjutnya. Nah ini udah pas, ini betul, udah enak posisinya. Baut halus sama mur ukuran 6 kita siapkan. Ada 2 biji ya, ukurannya sama, jangan terlalu panjang karena mengganggu nanti pas tengokan kalau kepanjangan. Jadi ukurannya kalau bisa yang ngepres saya, ukuran murnya nih ngepres, jangan terlalu panjang supaya tidak mengganggu tengokan. Ini agak keras sedikit ya, seketok aja nih, di setel dengan palu. Nah ini supaya bisa normal kembali. Ini pemutaran juga udah normal. Gunakan kunci ya supaya lebih kuat, tidak berubah dari posisi. Penguncian sangat penting. Tes menggunakan listrik. Alhamdulillah berputar kembali. Pemasangan pertama selesai, lanjut ke pemasangan kedua, yaitu menggunakan tengokan. Nah ini ya, yang sisain bawah itu masih ada ya tempat bautnya nih ya, saya pasang aslinya. Ini ujungnya kasar, berulir, bahasanya seperti itu. Nah ini dua-duanya saya pasang semua. Ini juga penting untuk tempat keranjang nanti ya. Nah ini juga penting juga, jangan terlalu kencang juga ini karena plastik, nanti bisa pecah. Kira-kira aja sedikit kencangannya udah cukup. Kita tes apakah dia bekerja. Nengok, oh iya benar, nengok tidak ada suara, berarti bagus. Kalau ada suara di mana kita setel lagi. Lanjut ke pemasangan. Posisi sudah normal kembali. Nah ini tengokannya ya, kondisinya juga bagus, ini masih bekerja, masih bisa nengok.
yang dibutuhkan buat tukang servis khususnya ya buat pemula. Kalau yang udah paham, yang udah senior mah nggak usah dibahas. Bagi pemula, kecerdasan, ketangkasan, ide-ide kreatif itu harus dikeluarkan. Berpikir merenung sambil bertanya dalam hati, insya Allah Sang Yang berilmu. Siapa Sang Yang berilmu? Ya Allah akan memberikan bahasanya wahyu, hidayah, atau petunjuk, atau kerentek dalam hati. Semua yang membimbing dalam bekerja, dalam menganalisa, merubah, memasang, itu semua yang bimbingnya ya yang berilmu. Makanya dulu saya mengerjakan sesuatu apapun yang sulit, itu saya langsung tinggal, ngopi ngerokok sambil direnungin masalahnya di mana. Ya Allah, Engkau menciptakan sesuatu, saya mau betulin aja kok nggak bisa, tapi Kau menciptakan sesuatu bisa. Sedikitlah tetesin airnya, air ilmu untuk saya. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki lagi gimana caranya. Alhamdulillah, disitulah Allah memberikan petunjuk. Tetesan ilmu itu sangat penting buat yang belajar. Jangan bertanya kepada manusia, bertanyalah pada diri sendiri. Bertanya adalah dalam hati. Insya Allah Yang Maha Berilmu akan memberikan. Yang penting niatnya kita ibadah, berusaha, berdoa. Hilangkan emosi, hilangkan egois, hilangkan rasa semuanya yang menghalangi dalam hati kita. Ini khusus buat pemula. Modalnya sabar, rajin, tekun berdoa, dan terutama beribadah. Setelah beribadah kita berdoa, insya Allah gak mungkin enggak. Allah itu maha pemberi kok. Gak usah diminta, sudah dikasih. Cuma terkadang kitanya minta macam-macam. Apabila kita mengerjakan sesuatu yang sulit, itu gak usah dipertanyakan ke manusia. Belum tentu manusia ngasih solusi kok. Walaupun ngasih solusi juga belum tentu yang bertanya itu paham. Saya ulangin lagi ya, kalau pemasangan ada yang sulit, ada yang nggak bisa, jangan dipertanyakan ke manusia. Manusia menjawab belum tentu menyelesaikan masalah. Kita bertanya pada hati kita sendiri, minta ke Allah supaya dikasih tahu caranya. Pasti dikasih tahu. Terkadang kita harus sabar, tenang, berprangkasangka baik kepada Allah. Udah, Sang Maha Ilmu, nggak ada lagi, cuman Dia. Dibarengin sabar, selalu berusaha, praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.